ada pemain tengah mau mapung 8 pemain awai. Pemain dari Resma ada Kepeng, masih Kepeng butik kembali lakukan sudah ke depan. Ada Siprotus dari pemain Resma Ayu kaki kiri, tetapi bola hanya melebar saja di penjaga gawang Opang. Kita lihat saja bola masih tendangan bebas atau tendangan gawang bagi keselasan Endu di sana. Lakukan sudah tuh. Hadi kembali. Resma mampu serangan. Pemain 12 di sana yaitu pemain Caprek. Lakukan sudah ke depan. Lagi dikandaskan pemain lagi di Kepeng umat saya tahu obat maksudnya dikandaskan kembali lagi kita lihat saja umpan kembali ada pemain Alvin masih Alvin lihat posisi temannya maju ke sektor tengah ini sendiri kita lihat cukup balik ke sektor kanan dan kita lihat saja hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Ya, selamat sore, selamat di pertandingan ada kesebelasan Resma FC berhadapan dengan kesebelasan Putra Kencana. Di menit-menit awal babak pertama ini kita lihat saja kedua kesebelasan tim sudah membangun serangan dari sektor tengah. Kita lihat saja pemain maksudnya ketika kembali dikuasai pemain Resma mau kerja sama maksudnya Umat masuk ke sektor nomor 7 di sana. Kita lihat saja pemain Kepeng tapi kadas kembali Umat lebar dia di sana ikuti kembali ada pemain siapa di sana. Kita lihat saja pemain 46 dan suatu pelanggaran dilakukan salah satu pemain dari kesebelasan Resma FC. Wow, sorry nih. Tengah situ ya, tengah ya. Di atas nih bang, sono baik bagus. Di atas nih bagus. Kita lihat saya kembali tentang berbagi kesebelasan Putra Kencana, pemain Alvin sebagai eksekutor tendangan bebas dari kesebelasan Putra Kencana. Lihat posisi penjaga Abdul di sana, Abdul maksudnya. Kita lihat sebagai itu sudah dibentuk salah satu pemain dari kesebelasan Rema. Kita lihat sepakat itu sudah dibentuk. Kita lihat dari pemain Alvin jangan mengambil tendangan bebas ini. Kita lihat saja tendangan bebas langsung dan dipeluk segala penjaga gawang. Angkat jauh saja ke depan, Aceh maksudnya. Edik kembali Tio di sana. Kita lihat saja masih dikuasai, tapi bola pun sudah meninggal. Tendangan penjuru yang kedua bagi Resma FC. 1-2 langkah pemain Kepeng ini mundur ke belakang. Lihat posisi mul penjaga gawang Ampang di sana. Kita lihat saja ada beberapa pemain headingan terjadi. Lagi-lagi masih melebar di sebelah kiri penjaga gawang Ombang. Biroga kedudukan masih 0-0 di babak yang pertama ini. Hanya sekitar 15 menit saja baru bola di babak yang pertama. Tetapi bola masih masih 0-0. Kembali Alvin, masih Alvin mundur ke belakang dia pada Jekal, masih Jekal. Kita lihat aja masih lihat dia, masih Alvin, kembali Alvin masuk ke sektor tengah, masih Alvin melihat posisi temannya dia jauh ke depan. Kita lihat saja masih dikuasai kembali lagi dikandaskan lagi oleh pemain Resma. Suatu pelanggaran dilakukan salah satu pemain. Kita lihat saja tendangan bebas bagi kesebelasan Putra Kencana ataupun tendangan Resma FC. Mundur ke belakang kita lihat saja di sana ada pemain Aldian. Jauh saja Aldian, bahkan langsung masuk dan peluk saja lepas tidak ke gawang. Opang maksudnya. Lihat saja cukup panas belakang penjaga Opang walaupun bertubuh gempal dari kesebelasan Putra Kencana akan tapi sering berapa kali sudah menyelamatkan serangan demi serangan dari kesebelasan Rema. Kembali Kepeng, masih Kepeng melibur bola dari sektor kanan dan dibiarkan saja bola terjadi hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kita lihat saja tendangan penjuru dari Resma. Kita lihat saja beberapa pemain yang sudah dilakukan oleh Pengaridu pun sudah dibentuk oleh kesebelasan Putra Kencana. Kita lihat saja angkat tinggi saja bola, headingan terjadi. Putra Kencana diikuti kembali Aris di sana, kau ke depan. Kita lihat saja bola masih ada pemain Tio, masih Tio, coba kembali Tio. Kita lihat saja menerima bola, tidak ada teman di sana. Kita lihat saja masih dikuasai bola oleh pemain Resma. Kerjasama Resma ke sektor tengah, umpan ke sektor kiri yang itu pemain Kepeng. Kita lihat saja bola masih dan hanya meninggalkan tendangan bebas saja ke tendangan gawang bagi kesebelasan Putra Kencana. Kita lihat saja Midroga, memang kedua kesebelasan tim ini memang cukup menarik untuk disaksikan walaupun lapangan begitu becek, akan tapi kita lihat saja kedua kesebelasan tim tidak menyurutkan untuk bermain cukup cantik.
masih dikuasai dia di sana. Rebutan terjadi. Kita lihat dari si rambut gondrong ini dari kesebelasan Putra Kencana. Suatu pelanggaran dilakukan oleh pemain. Eksekutor tendangan bebas dari kesebelasan Putra Kencana. Oleh Ribu sudah dibantu dari kesebelasan Risma FC. Kita lihat sedang buruk ke belakang 1, 2, 3 langkah pasukan Alpit. Tembakan langsung menembus bola dan hanya berada di sekitar 30 cm saja di sebelah mungkin jaga gawang. Kita lihat pemain cakek dari kesebelasan Risma FC terjatuh lakukan sudah kena penjuru tangkap dari penjaga gawang Opang. Kemudian terjadi, kita lihat lakukan tembakan masih membentur barisan bawah kesebelasan Putra Kencana. Curi kembali Putra Kencana saja pemain bawah dan kesebelasan Putra Kencana membangun serangan. Putra Kencana terjatuh cukup jelas namun bukan pelanggaran. Masih Alvin Jodohan apa pelanggaran kita jelas 2-1 pelanggaran dia ke belakang lari ke lift ya. Bagi depan siapa yang duduk namun terlalu keras dan hanya melebar saja di sebelah kanan gawang. Dan kembali hanya dijadikan tendangan gawang saja untuk kesebelasan Risma. Ya penjaga gawang Risma letakkan sudah. Nomor 2, 3 ke belakang kita lihat di sana. Libero dan kesebelasan Risma umpan ke depan. Siapa yang tuju kembali? Ada di sana pemain tengah. Nomor 8 pemain awai. Risma FC berhadapan dengan kesebelasan Putra Kencana. Ya para pecinta sepak bola sambil menunggu di tempat yang aman maupun diperhatikan agar tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan. Ya baik, teman-teman, kita lanjut di putaran dan babak yang kedua. Main Alvin lakukan tendangan masih jauh bidang sasaran merupakan satu tendangan gawang saja. Ya, saudara penonton masih 0-0. Semutiara Hitam masih tenang-tenang dari barisan pertahanan kesebelasan Risma itu lakukan tendangan yang dulu ada pemain dari bawah, potong lagi. Ada pemain yang baru masuk, ada pemain Wawan. Kita nantikan satu perebutan terjadi. Menyentuh tadi kita nantikan. Tandas lagi barisan pertahanan. Ada pemain dari kesebelasan Risma yang sodorkan umpan, namun terlalu deras. Lebih dekat penjaga gawang. Ipul saudara penonton masih Opang saudara penonton kita nantikan umpan sudah keras jatuh di poin baris sebelah RS 5 pemain yang baru masuk tenang dia memberikan umpan dari kesebelasan Putra Kencana melebar keluar. Ada pemain Alvin yang merepotkan barisan pertahanan kesebelasan Risma FC. Kita nantikan lagi-lagi pemain Alvin, satu pengawalan yang ketat namun sulit, tidak ada dukungan dari rekan-rekannya. Kita nantikan, sodorkan saja nonton akhirnya bola merupakan satu lempar ke dalam. Kita nantikan bola disodorkan saja. Ada pemain nomor punggung 8 yaitu pemain Wawai masuk ke jantung pertahanan untuk crossing bola. Hampir bola memang sangat masih tenang-tenang dia belum berikan umpan. Lakukan sudah kaki-kaki, ada pemain Wawan. Kita nantikan, potong lagi, masih tenang dia, belum berikan umpan, sodorkan, membentur. Ada pemain, namun bola meninggalkan area pertandingan, merupakan satu lemparan ke dalam untuk kesebelasan Risma FC. Pemain Tono akan mengambil lemparan. Kita nantikan, mundur 1-2 langkah, siapa yang berikan? Ada pemain dari kesebelasan Risma, namun lebih dekat barisan pertahanan. Namun tidak ada rekannya. Lakukan tendangan keras ke jantung pertahanan, namun satu upaya saudara penonton penjaga gawang Opang tadi masih jatuh di pelukan penjaga gawang Opang. Tenang-tenang dia, pelukan si kulit bundar. Kita nantikan, lakukan sudah keras sampai itu, namun membentur lagi. Ada Ditya, masih tenang pemain Adit, lagi pemain joki, namun sudah jatuh ke pertahanan. Ada pemain luar, namun lagi-lagi pemain Indo buang saja bolanya, merupakan satu tendangan penjuru
di babak yang kedua. Pertama kali di sektor kiri penjaga gawang yaitu Opan kita nantikan dihadapi pemain Si Peri-Peri bocah sini. Ariel Adu bulan 3-4 sudah masuk ke jantung pertahanan. Satu kedua terjadi. Buatai rupa-rupanya sudah satu kemelut di Mister gawang kita nantikan. Apa namun kita nantikan memang kondisi lapangan yang licin saudara penonton. Lakukan tendangan keras. Luar biasa saudara penonton. Keluar 7 landas lagi bersebelah. Ada pemain lawan, masih tetap pemain lawan. Saudara, ada pemain Alvin masih sejauh tanah 2-3 namun jelas saudara penonton satu pelanggaran saudara penonton oleh pemain Alvin salah wanita di akhir. Tertinggal 1-0 saudara penonton. Kami kira pemain kedua tim kesebelasan sudah bekerja keras. Memang kondisi lapangan yang licin saudara penonton. Mudah-mudahan selesai dengan keadaan aman dan terkendali. Ya, pada betis pun dilakukan. Kami lihat ada 2-3 pemain 4 sekaligus sayap kesebelasan. Apa pemain Alvin namun masih jauh saudara penonton di atas. Memang kondisi lapangan yang seperti ini harus bekerja keras, fisik dan tenaga dikuras habis saudara penonton. Kita nantikan lakukan sudah keras. Siapa yang dituju lebih dekat barisan pertahanan Putra Kencana. Kita ada pemain Wawan, jemput lagi pemain Alvin, masih pemain Alvin. Lakukan sudah ke jantung pertahanan, namun potong lagi. Ada pemain Alvin Serga, aduh namun satu pelanggaran di luar kotak PT yang sangat jauh saudara penonton. Mampukah kesebelasan Putra Kencana menyamakan kedudukan di menit akhir atau di babak yang kedua? Saudara penonton harus tertinggal 1-0 saudara penonton. Memang open turnamen kali ini gol hanya bisa 1. Baru kemarin sore kita saksikan 2-0 saudara penonton untuk kesebelasan DKM Masif Al Insan. Ya, kita nantikan pemain Alvin yang akan mengambil tendangan bebas. Pagar betis pun dilakukan oleh kesebelasan Risma FD. Pemain Alvin lakukan tendangan membentur. Ada pemain Indo masih telah kurang sempurna. Telah tenang pemain Indo belum dengan nomor lakukan sudah keras. Potong lagi pada center. Ada pemain Tole. Satu perbuatannya ada pemain Wawan mundur ke belakang namun bola kurang sempurna. Desa kita sendiri itu kesebelasan Teras akan berhadapan dengan kesebelasan Ablak FC. Ya, saudara penonton, di hari yang kelima pada sore ini siapakah yang memenangkan pertandingan sudah barang tentu akan masuk ke putaran kedua. Ya, kita nantikan. Bola sudah bergulir. Ada pemain yang baru masuk yaitu pemain Tole. Masih telah pulang saja barisan pertahanan kesebelasan Risma FC. Kita nantikan mampukah kesebelasan Putra Kencana menyamakan kedudukan. Tertinggal 1-0. Memang belum aman kesebelasan Risma FC sebelum peluit dibunyikan oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Pulang hampir saudara penonton. Ya, Pak Amdir. Dan kami lihat pemain dari kesebelasan Citra Muda, Bung Bolil sudah siap-siap. Jangan lupa makan telur 7 kalau pemain. Ya, saudara penonton, masih 1-0 untuk kesebelasan Risma FC. Ada pemain Alvin masih tenang, sodorkan saja melebar ke luar. Dibayar-bayar barisan pertahanan kesebelasan Risma FC curi lagi. Namun bola akhir merupakan satu lemparan ke dalam. Kami kira untuk kesebelasan Putra Kencana. Ada pemain yang baru masuk yaitu pemain Tole akan mengambil lemparan di sektor kanan penjaga gawang yaitu dari kesebelasan Risma FC. Kau lakukan sudah ke jantung pertahanan. Ada pemain Wawan namun bola satu perebutan terjadi. Akhirnya lakukan tendangan. Memang sulit satu upaya pemain dari kesebelasan Putra Kencana namun belum menghasilkan menyamakan kedudukan di babak yang kedua. Saudara penonton, masih penjaga gawang oleh tim manajer ataupun pemain. Saudara penonton, kita nantikan
Dan satu informasi untuk pertandingan esok hari tidak kalah menariknya, yaitu kesebelasan untuk menjadi pemain, walaupun di babak yang kedua saudara penonton, bisakah mampukah menambah daya gedor dari tenaga-tenaga baru yang baru masuk di putaran kedua atau di babak yang kedua. Satu pelanggaran kecil saudara penonton, akhirnya bola merupakan satu tendangan bebas untuk kesebelasan, yaitu Putra Kencana saudara penonton yang tertinggal 1-0 di menit-menit akhir. Kami kira di babak yang kedua memang kedua tim kesebelasan maupun kesebelasan Risma FC harus menahan kemenangan pada sore ini. Mampukah? Masih ada waktu, kita nantikan pemain ibu lampu sudah potong lagi barisan pertahanan. Ada pemain Peri, masih tenang pemain Peri, belum berikan umpan. Kita nantikan sodoban ke jantung pertahanan. Ada pemain nomor 23, satu perbuatan terjadi. Memang satu pengawalan yang keras, kami kira pemain ada sodorkan lagi. Kita nantikan buang melebar keluar yang namun kurang sempurna pemain Alvin tadi. Akhirnya bola merupakan satu lemparan ke dalam. Kita nanti ada kurang-kurang pemain yang baru masuk main Toye, lakukan terapkan, namun membentur satu peluang tadi diperoleh kesebelasan Putra Kencana, namun bolanya masih ditahan barisan pertahanan kesebelasan Risma FC. Kita nantikan satu perbuatan, contek lagi barisan pertahanan. Tenang Alvin, satu belum, lakukan sudah ke jantung pertahanan, ulang lagi. Ada pemain nomor punggung 19, yaitu pemain Gisai, masuk sudah, atuh kerjasama yang baik, potong lagi pemain lawan, lakukan tendangan, namun lagi-lagi berbalik arah kesebelasan. Bos, bonnya bos. Yaitu Putra Kencana membangun serangan. Ada pemain Alvin, namun memang mundur belakang pemain lawan. Satu belah ada pemain lawan belum berikan umpan, namun terlambat saudara penonton. Kita nantikan bola masih dikuasai pemain Peri, masih pemain Peri, tenang-tenang dia, namun bola meninggalkan area pertandingan. Merupakan satu lemparan ke dalam untuk kesebelasan Risma FC. Kita nantikan pemain Aditya masih tenang, lemparkan sudah, siapa yang dituju? Ada pemain nomor 28, pemain Ayai, pemain Alai baru memberikan umpan, masih tenang-tenang dia, membentur barisan pertahanan. Ada pemain Alvin, masih tenang pemain, namun satu sontekan pemain Alvin tadi masih jauh bidang sasaran. Iya, saudara penonton, langsung sudah ke jantung pertahanan, namun tepat menjaga gawang umpan saudara penonton, membeluk si kulit bundar. Kita nantikan bola masih jatuh di penjaga gawang umpan, lakukan sudah keras, namun tidak rekannya, hop saja barisan. Iya, wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada sore ini. Itulah sepak bola apalah daya saudara penonton, perjuangan yang begitu baik kedua tim kesebelasan. Partai dilakukan, sepak bola memang kita harus bisa dalam keadaan